Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Imwaya Store. Di sini kami akan mempresentasikan tentang laporan pendampingan bisnis digital. Kelompok kami terdiri dari Andena Noviati, lalu ada Fakhrunisa, dan saya sendiri Ratnasi, dan Salsabila Putri. Next. Nah, untuk yang pertama di sini profil usaha dari Imwaya Store itu sendiri. Jadi Imwaya Store merupakan toko reseller dan dropshipper yang didirikan pada tanggal 9 Maret tahun 2020. Imwaya Store ini menjual berbagai macam produk seperti tas, sepatu, pakaian yang langsung dari supplier. Nah, kegiatan usaha dari Imwaya Store ini berawal dari WhatsApp pribadi pemilik. Jadi pemilik melakukan promosi dan penjualannya melalui akun WhatsApp pribadinya. Next. Nah, di sini kita dapat mengidentifikasi masalah. Pertama, karena toko ini dibuka berbarengan dengan merebaknya pandemi COVID, sehingga tidak mungkin untuk melakukan penjualan secara offline. Lalu di sini dapat dilihat juga pemilik toko belum memahami pemasaran secara digital yang baik, karena dapat dilihat pemilik toko melakukan usahanya hanya melalui akun WhatsApp. Lalu yang ketiga, belum memiliki konsep yang jelas dalam menjalankan promosi usahanya di media sosial. Next. Di sini selanjutnya adalah analisis kebutuhan. Di sini kita akan menganalisis SWOT. Yang pertama untuk kekuatan atau strength, tentunya produk yang ditawarkan itu bervariasi karena ada berbagai macam ya, seperti tas, sepatu, pakaian, dan lain-lainnya. Terus produk yang sesuai tren. Lalu yang ketiga ada produk dengan kualitas yang baik. Lalu kelemahan dari usaha ini adalah citra usaha yang masih minim, dikarenakan usaha ini pertamanya itu hanya dijalankan menggunakan akun WhatsApp gitu. Jadi belum banyak yang mengetahui tentang usaha ini. Mungkin hanya orang-orang terdekat atau teman-teman dari pemilik usaha ini. Lalu belum banyak konsumen tetap gitu. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, mungkin konsumennya itu hanya sekitar dari teman-teman atau keluarga terdekat gitu. Adanya double ongkos kirim. Jadi dari supplier lalu akan dikirim lagi ke konsumen. Lalu yang ketiga itu ada peluang atau opportunities. Di sini pembelian online yang terus meningkat. Semenjak pandemi ini tentunya konsumen beralih ke pembelian secara online gitu. Lalu yang kedua ada permintaan produk fashion yang meningkat. Nah, ini produk fashion ini tentunya akan terus berkembang dan akan terus semakin meningkat gitu, karena semua orang hampir membutuhkannya gitu, seperti pakaian, tas, dan lain-lain. Lalu ada ancaman atau threat, tentunya ancamannya itu banyaknya pesaing gitu. Kompetitor ini tentunya akan banyak. Lalu yang kedua, harga kompetitor yang lebih murah. Jadi bisa saja kompetitor itu menjual produk yang sama, tapi dengan kualitas yang sama pula, tapi dia menurunkan harganya gitu. Jadi harganya lebih murah. Next. Lalu setelah itu kita dapat menganalisis apa kebutuhan objek dari toko Imwaya Store ini. Yang pertama itu tentunya membutuhkan akun media sosial untuk bisnis, terutama Instagram, Facebook, dan juga mungkin tetap berlanjut di WhatsApp juga. Lalu toko di marketplace seperti Shopee dan Tokopedia. Lalu konsep usaha yang dimaksudkan di sini kita harus mempunyai konsep dalam melakukan promosinya itu seperti apa. Lalu seperti tampilan di feed Instagram yang tentunya akan mempengaruhi bagaimana konsumen melihat toko Imwaya Store ini gitu. Terus yang terakhir itu ada pencatatan laporan keuangan secara digital. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Salsabila.
Selanjutnya alternatif pemecahan masalah, program, dan strategi. Pastinya di zaman yang serba internet ini, dalam mempromosikan produk, Imoyo Store menggunakan pemasaran digital agar produk dapat dikenal dan dicapai oleh jangkauan konsumen, serta untuk memperluas jangkauan pemasaran. Dari banyaknya saluran dalam digital marketing, Imoya Store memilih beberapa saluran yang mudah untuk dijangkau oleh konsumen. Saluran yang dipakai yaitu media sosial, seperti WhatsApp, Instagram, dan Facebook, yang mana persentase penggunaan ketiga media tersebut cukup besar. Juga terdapat target konsumen yang sesuai dengan target konsumen Imoya Store. Selanjutnya menggunakan e-commerce yaitu Shopee dan Tokopedia untuk mempermudah konsumen membeli produk Imoya Store. Juga keuntungan dari adanya biaya gratis ongkir. Strategi yang kami persiapkan untuk memajukan pemasaran kami itu dengan WhatsApp Story. Kemudian mengupdate produk di setiap media sosial dan e-commerce, mengadakan kegiatan promosi, dan itu kami juga membuat QA supaya memudahkan pelanggan dalam memilih media apa yang ingin digunakan untuk bertanya ataupun memesan produk. Terkait WhatsApp Store ini, dipromosikannya khusus untuk orang-orang terdekat, juga bisa dari orang-orang terdekat. Kemudian mengupload kalimat motivasi atau berbagi tips. Next. Target dan sasaran. Imoyostok menentukan sasaran konsumen sesuai dengan produk yang dipasarkannya. Dengan produk berupa pakaian, tas, dan sepatu, maka Imoyostok menargetkan konsumen perempuan dengan kisaran usia 16 tahun ke atas. Kemudian di sini dalam mengoperasikan pemasaran digital kami membuat rencana dan penjadwalan, yaitu pertama ada di tanggal 17 September 2020, itu rencana kegiatannya membuat logo. Kemudian 25 September 2020 membuat akun Shopee. Di 27 September 2020 membuat akun Instagram. 29 September 2020 mengunggah foto di Shopee. Kemudian 30 September 2020 mengunggah foto produk di WhatsApp Story. 2 Oktober 2020 membuat akun Tokopedia. Kemudian di tanggal 6 Oktober 2020 mengunggah foto di Shopee. 7 Oktober 2020 mengunggah info media online di WhatsApp Story dan Instagram. 8 Oktober 2020 mengunggah foto di Tokopedia. Kemudian di 13 Oktober mengunggah foto produk di Instagram dan Shopee. 14 Oktober mengunggah foto produk di WhatsApp Story. 20 Oktober mengunggah foto produk di Instagram dan Shopee. Di 21 Oktober mengunggah foto produk di WhatsApp Story. 22 Oktober membuat akun Facebook. 8 Oktober 2020 mengunggah foto di Tokopedia. Next. Kemudian di tanggal 23 Oktober mengunggah foto produk di Instagram dan Facebook. 26 Oktober mengunggah foto di Facebook. 27 Oktober mengunggah foto produk di Instagram, Facebook, dan Shopee. Di 28 Oktober mengunggah foto produk di WA Story dan Facebook. 29 Oktober mengunggah foto di Tokopedia. 29 November mengunggah di Tokopedia dan Facebook. 3 November mengunggah foto produk di Instagram, Facebook, dan Shopee. 4 November mengunggah foto produk di WA Story dan Facebook. Kemudian rencana 6 November ini mengadakan giveaway. 9 November mengunggah di Tokopedia dan Facebook. 10 November mengunggah foto produk di Instagram dan Shopee. 11 November mengunggah foto produk di WA Story dan Facebook. 12 November mengunggah foto produk di Instagram, Instastory, dan Facebook Story. Di 13 November pengumuman giveaway. 16 November
Tokopedia, dan Facebook. 17 November, mengunggah foto produk di Instagram, Facebook, dan Shopee. 18 November, mengunggah foto produk di WA Story dan Facebook. 13 November sampai 18 November mengadakan sponsor giveaway. 24 November mengunggah foto produk di Instagram dan Instastory. Kemudian di 1 Desember mengunggah foto dan Instastory di Instagram. Di 2 Desember mengunggah foto produk di Facebook dan Tokopedia. Kemudian di 3 Desember ini mengunggah foto di Shopee. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Fahrunisa. Baik, saya akan melanjutkan. Jadi, pelaksanaan program. Secara garis besar, program yang kami laksanakan ini ada program pembuatan logo dan konsep toko, program media sosial yaitu Instagram, kemudian ada Facebook dan WhatsApp, kemudian ada program marketplace yaitu Shopee dan Tokopedia. Ini ada rincian dari pelaksanaan program yang telah kami buat dan hampir sebagian besar itu terlaksana. Berikutnya, kecuali seperti di tanggal 26 Oktober 2020, 28 Oktober, 29 Oktober, kemudian 2 November itu tidak terlaksana, yaitu mengunggah di Facebook dan Tokopedia. Kemudian kami juga tidak terlaksanakan untuk mengadakan giveaway. Selanjutnya, ada analisis dan pembahasan. Jadi, program yang pertama kami lakukan itu program pembuatan logo dan konsep. Logo ini kami putuskan pada tanggal 17 September, yang sebelumnya kami sudah diskusikan terlebih dahulu dan memberikan banyak masukan dan saran mengenai contoh-contoh logo. Dan akhirnya pada tanggal 17 tersebut, kami memutuskan satu logo yang akan kami gunakan sebagai logo dari toko Imoya Store ini. Kemudian setelah menentukan logo, kami menentukan media yang digunakan, media sosial atau marketplace yang akan kami gunakan. Itu juga kami memutuskannya tergantung dari target yang ingin kami tuju. Kemudian selanjutnya membuat timeline. Membuat timeline ini berguna supaya apa yang kita lakukan itu lebih terarah dan lebih terencana. Dan terakhir itu ada membuat CTA, itu call to action. Jadi kami membuat ini, jadi setelah membuat media yang kami gunakan, kami membuat CTA yang memudahkan untuk konsumen atau pembeli itu untuk memilih mereka akan membeli atau memesan produk kami itu dari mana, dari media apa, gitu. Kemudian ada program media sosial Instagram. Kami menggunakan sosial media Instagram ini sesuai dengan target pasar, yang mana target pasar kami itu remaja mulai dari usia 16 tahun. Jadi Instagram ini kan lebih banyak juga digunakan usia 16 tahun sampai mungkin 20-an akhir gitu. Kemudian kami membuat background. Jadi sebelumnya itu Instagram kami membuat konsepnya dulu untuk menguploadnya itu seperti apa. Dan karena produk Imeo Store ini ada beberapa jenis seperti baju, sepatu, tas. Jadi kami membuat background di mana setiap produk ini memiliki warna background yang berbeda. Kemudian untuk Instagram ini dalam satu kali upload itu atau sekali posting itu kita memposting 3 postingan. Jadi misalnya di sisi untuk kanan kirinya ini adalah foto produknya, dan untuk di tengahnya kami memberikan postingan mengenai tips atau DIY atau info-info lain gitu. Dan selain upload postingan, kami juga membuat Instastory. Dan
kemudian sponsor giveaway. Jadi sebelumnya kami berencana untuk melakukan giveaway, tapi karena ada salah satu masalah atau ada kendala, jadi kami melakukan sponsor giveaway. Sponsor giveaway ini kami melaksanakan selama sekitar 5 hari dan itu cukup meningkatkan followers kami yang tadinya hanya dari teman-teman terdekat, itu jadi bisa bertambah sehingga mencapai 100-an lebih. Kemudian ada media sosial Facebook. Dan ini juga kami memilih Facebook karena sesuai dengan targetnya, yaitu juga wanita lebih di atas usia yang 20 akhir ke atas itu. Kan itu biasanya menggunakan media sosial Facebook, kayak ibu-ibu juga itu kan lebih ke Facebook. Kemudian untuk Facebook ini kami menghubungkan dengan Instagram, jadi postingan yang di-post di Instagram itu terhubung dengan Facebook. Namun Facebook ini sempat terabaikan atau terkendala. Jadi karena yang awalnya kami juga sebenarnya sudah menghubungkan dari Instagram ke Facebook, tapi karena ada kesalahan kayak info mengenai produknya, caption-nya gitu-gitu, jadi kita menghapus kembali yang di Facebook. Sehingga baru saat awal Desember kami mulai kembali memposting di Facebook. Kemudian ada program media sosial WhatsApp. Yang pertama untuk promosi kepada orang terdekat. Jadi sebelum awalnya ini, pemilik toko Imio Store ini selalu promosinya itu memang lewat WhatsApp, karena untuk orang-orang yang terdekat atau yang sudah ada kontaknya. Makanya kami tetap menggunakan media WhatsApp ini seperti untuk mengupload status itu promosinya. Dan selain itu juga untuk menginfokan kepada yang terdapat di kontak pemilik itu kalau misalkan Imoya ini udah punya media lain yang memudahkan untuk pemesanan. Selain itu memudahkan komunikasi dengan pelanggan. Jadi salah satu yang terdapat di CTA ini adalah untuk menuju ke WhatsApp, di mana itu lebih memudahkan komunikasi atau mungkin pelanggan ingin bertanya mengenai produk dan sebagainya. Dan juga untuk melakukan pemesanan. Selanjutnya ada program Marketplace Shopee. Jadi Marketplace Shopee ini bisa dikatakan termasuk marketplace yang sangat besar dan penggunanya juga sangat banyak. Maka itu kami memilih Shopee, dan selain itu juga Shopee ini termasuk yang paling mudah untuk digunakan. Kemudian Shopee ini juga mempunyai banyak promo yang mana seperti kayak cashback atau gratis ongkir atau bahkan ada yang pay later gitu. Nah, itu bisa meningkatkan kayak pelanggannya juga. Selain itu juga meningkatkan kepercayaan konsumen. Jadi kan kalau di marketplace kayak Shopee ini juga kan ada kayak komentar setelah membeli, dan kalau misalkan mereka memesan akan ada detail setiap tanggal perubahan, mungkin misalnya sedang dikemas atau sedang diantar dan sebagainya. Jadi itu bisa meningkatkan rasa kepercayaan konsumen. Kemudian untuk program Marketplace Tokopedia ini, selanjutnya program Marketplace Tokopedia sebenarnya sama. Alasan kami menggunakannya dengan Shopee karena penggunanya banyak, ada promo, dan untuk meningkatkan kepercayaan. Namun karena ada kurangnya waktu kami untuk mengelola Tokopedia, dan selain itu kami fokus di Instagram dan Shopee, makanya Marketplace Tokopedia ini sedikit terbengkalai. Ini ada contoh, yang pertama ini ada logo dari Imio Store yang kami putuskan untuk menggunakan ini dengan latar belakangnya warna putih, kemudian ada warna ungu dan tulisan berwarna merah, tulisan Imoya. Dan kemudian di sini ada yang ada warna merahnya ini salah satu background untuk salah satu produk. Kami memilih 3 background ini, ada yang berwarna merah, ungu, dan putih. Ini dari logonya, karena di logonya ini ada warna ungu, ada merah, dan ada warna putih. Sehingga masih nyambung dengan logonya itu. Kemudian
Ada di sini yang warna oranye yang ada tulisannya. Ini yang tadi saya bilang saat posting Instagram itu ada 3 kali postingan dan yang bagian tengah itu ada tips atau motivasi atau informasi lainnya dan ini yang ada kami post di tengah. Jadi setiap memposting selalu ada ini di bagian tengahnya. Kemudian ini ada CTA-nya, ada Tokopedia, WhatsApp, Shopee, dan Facebook. Ini yang nanti akan dipilih oleh pelanggan. Kemudian ada Facebook, Facebooknya Imoya Store. Kemudian ada Tokopedia, kemudian ada Shopee, dan ada Instagram. Dan selanjutnya juga ada dari story WhatsApp. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Andena. Ya, selanjutnya itu evaluasi hasil pelaksanaan. Jadi program yang kita lakukan itu ada yang berjalan, ada yang tidak. Nah, ini adalah program yang berjalan dan menghasilkan dampaknya. Contohnya itu kayak WhatsApp Story. Dia tuh bisa hasilnya itu ada penjualan dikarenakan pembeli itu hanya dari kalangan teman-teman atau orang terdekat dari pembeli. Jadi sudah ada kepercayaan di situ. Jadi tidak ragu untuk membeli barang di Mayastar. Selanjutnya itu ada logo dan konsep. Ini adalah memang tidak tidak berdampak langsung kepada penjualan, tapi membuat Instagram itu jadi lebih berwarna, berkonsep, tidak kosong maupun tidak membosankan. Selanjutnya yaitu ada khas program yang kita lakukan itu ada sponsor giveaway Instagram. Dia sangat berdampak gitu. Jadi yang awalnya Instagram Imoya Store cuma 20 followers, sekarang sudah 133. Jadi itu peningkatan yang sangat baik. Next. Nah, selanjutnya ini program yang tidak berdampak. Nah, yang pertama ini ada Shopee. Kenapa sih Shopee tidak berdampak? Padahal untuk berbelanja di Shopee itu banyak keuntungannya kan. Tapi kenapa tidak berdampak pada toko Imoya Star? Yang pertama itu adalah pengiriman yang jauh karena Imoya Star itu dropship dan suppliernya itu berada di Batam. Jadi otomatis Shopee juga berlokasi di Batam. Nah, dengan barang yang ada di Batam ini, dengan penduduk Indonesia yang mayoritas itu di Jawa, jadi kalau misalkan beli barang di Batam, ongkirnya sangat mahal, sekitar 43.000 atau lebih gitu. Jadi walaupun Shopee sudah memberi garis ongkir, biasanya itu sebesar 20.000, tapi berarti tetap konsumen tetap harus bayar 23.000. Jadi mungkin itu adalah jadi pertimbangan konsumen, dia harus bayar ongkir lebih gitu. Jadi itu kendalanya. Terus yang kedua juga toko Imoya Store di Shopee itu juga belum bebas ongkir gitu. Karena kan orang-orang pakai Shopee itu untuk garis ongkirnya. Nah, di toko Imoya Store ini belum mempunyai garis ongkir. Jadi orang lebih milih toko lain yang garis ongkir. Terus yang ketiga itu ada dikenai pajak yang besar. Nah, karena di Imoya Store ini kan Batam. Nah, pas kita upload produk, tiba-tiba Shopee merubah harganya sudah termasuk pajak gitu, dan pajaknya tidak kecil, jadi sangat besar gitu. Nah, harganya 270 bisa 330. Dan sehabis itu juga bisa dikenain pajak lagi sebesar 4,5% sampai 5,9% pajaknya, jadi sangat besar. Terus yang keempat itu tidak ada ulasan produk. Jadi biasanya para konsumen ini pinginnya tuh beli produk yang sudah ada testimoninya gitu. Jadi tidak ragu atau tidak takut ditipu atau barangnya tidak bagus. Nah, jadi mungkin kendalanya tidak ada ulasan produk, jadi mungkin para konsumen takut untuk membeli gitu. Terus yang kelima ini followers di Shopee juga masih dikit. Jadi juga mungkin
kekurangan kepercayaan kepada konsumen untuk membeli di Shopee gitu. Selanjutnya di Tokopedia. Kendalanya jarang on di Tokopedia. Jadi biasanya kan kalau kita mau mesen atau chat itu ada apa ya? Terakhir on tuh japa gini-gini. Nah, mungkin karena kita jarang on di Tokopedia, di konsumen ini mau chat kita tapi takut gitu karena terakhir kita on itu lama gitu. Jadi konsumen tuh takut untuk chat gitu karena slow response. Selanjutnya Facebook. Nah, di Facebook ini ya kendalanya kita itu kurang ilmu di Facebook, jadi kurang bisa untuk mengolah Facebook, bagaimana yang benar, bagaimana cara memasarkannya. Selanjutnya itu ada Instagram, yaitu Instagram ini kurang efektif mungkin karena belum promosi besar-besaran seperti memakai IG iklan, terus belum adanya dilampirkan testimoni dari konsumen WhatsApp. Nah, jadi ya mungkin pelanggan Instagram itu kurang informasi. Next. Nah, selanjutnya ini adalah rencana pengembangan ke depannya. Yang pertama, kita berencana untuk bahwa produk yang ditawarkan melalui Shopee karena tadi barang imoritas di Batam ini kena pajak gede dan harga jadi lebih mahal di toko lain, makanya kita ingin mengubah produk yang baru. Terus yang kedua itu karena follower Shopee-nya dikit, nah cara untuk orang-orang nge-follow Shopee kita itu, jadi setiap dia mau follow Shopee kita, dia akan mendapatkan cashback, diskon gitu dengan minimal pembelanja toko kita. So itu ada menambahkan produk-produk reseller. Jadi karena Imoya sekarang lagi di fashion, baju, tas gitu, mungkin kedepannya Imoya bisa menambah kayak contohnya kecantikan. Selanjutnya yaitu membuat konten yang relevan atau kekinian. Nah, di Instagram ini Imoya Star hanya memberikan kayak kata-kata motivasi. Nah, selanjutnya mungkin Imoya Star ini bisa memberikan informasi tentang kejadian saat ini yang lagi booming atau apa-apa gitu. Jadi orang yang follow akun kita juga mendapatkan informasi gitu. Tidak hanya berjualan doang. Selanjutnya adalah membuat akun Twitter. Nah, Twitter ini bisa dibilang kayak Google kedua. Google itu kan untuk menambah wawasan. Nah, akun di Twitter ini bisa dibilang untuk nge-search hal-hal yang lagi booming gitu. Nah, jadi kalau misalkan Instagram lewat hashtag, Facebook bisa lewat grup gitu. Nah, kalau Twitter ini kita tinggal cari kata kunci yang kayak di Google, nah langsung keluarlah tweet-tweet yang berhubungan dengan kata kunci yang dicari. Oke, next. Nah, thank you dari kelompok Imoya Star. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.